Selamat datang hari ini di webinar mengenai infertilitas dan stem cell. Jadi apa saja yang bisa dilakukan di Fujita Hospital untuk infertility atau infertilitas. Jadi today we're going to talk about infertility and stem cell. So what can be done in the Fujita Medical University in Haneda Clinic because they are very focusing on infertility and also in stem cell for infertility. And now I would like to give you the CV of Deputy Chief Professor Dr. Professor Toshio Hamatani, the Reproduction Center led by Dr. Toshio Hamatani provides infertility treatments that not only include traditional methods but also incorporate cutting-edge knowledge based on foundational research and regenerative medicine, all while supporting patient with compassion. Jadi beliau ini adalah seorang profesor yang punya banyak key publication juga, banyak publikasi-publikasi yang udah beliau research. Beliau Doctor of Medicine, ginekologi, obstetrik ginekologi spesialis, dan juga supervisor dari Japan Society of Obstetric and Gynecology, reproductive medicine specialist and supervisor, clinical genetic specialist juga. Oh, beliau clinical genetic specialist juga nih, Dokter Esa. Jadi mungkin nanti bisa ditanya-tanya juga mengenai genetik juga. Kemudian beliau banyak award juga ada dari 2013 sampai sekarang, dari 2003 juga award Japan Society buat research. Dan now he is the Deputy Chief Professor for Fujita Medical Innovation Center, and then Professor di Fujita Health University, Director Reproduction Center di beberapa universitas lain, dan beliau graduate dari Jepang juga. Dan saya juga ingin memperkenalkan hari ini today's moderator profesor juga, Profesor Reza. Hari ini today's moderator is Profesor Reza. Beliau こんにちは。adalah Profesor Dr. Reza Yuridian Purwoko, spesialis dermatologi. Beliau lulus dari Universitas Indonesia dan spesialis dermatologinya juga dari Universitas Indonesia dan Doktor Ilmu Biomedik PhD. Dan beliau juga banyak menulis publikasi-publikasi juga mengenai stem cell. Jadi beliau benar-benar mengerti mengenai stem cell dan juga mengenai biomedik yang lain. Dan beliau juga banyak paten dan banyak menulis buku. Dan juara-juara terus ya. Beliau ini adalah kakak kelas aku dari dulu sampai sekarang, selalu menjadi panutan ya, Dr. Reza. Dr. Reza is going to be the moderator for today. So please welcome Professor Toshio Hamatani to give presentation about infertility and stem cell infertility. And then after that, we can have a discussion, question and answer about infertility and stem cell infertility. Okay. Nanti ada dibantu Ibu Makna juga untuk translate Indonesia dan mungkin bisa Dr. Reza membantu translate in English juga. Okay, thank you so much and please welcome Professor Toshio Hamatani. Thank you. それでは、ちょっと病院の、簡単な説明だけ、させてください。これ、東京羽田空港の、空港写真になります。ターミナル3のそばにある、イノベーション、天空橋という駅があるんですけれども、そこに、イノベーションセンターというビルコンプレックスがありまして、その中に入っております。Hai, jadi ini akan dijelaskan untuk Profesor Ana Hamatani untuk menjelaskan lokasi untuk kliniknya itu berada di dekat stasiun yang namanya Stasiun Tengkubashi. Jadi di daerah sekitar situ untuk klinik Fujita yang Haneda berkisar di daerah bandara. Hai.
年に、2023年10月に開始をしまして、臨床はこの中でやっております。で、4階が大学とか研究をやっておりまして、地下1階から3階までが病院です。Hai, jadi ini dia didirikan di tahun 2023, udah ada pusat senternya yang berdiri di situ, ada lantai 3, ada lantai 4, dan untuk kliniknya juga untuk pusat reproduksinya dilakukan di lantai 4. インビトロの実験は施設内でやっていますが、インビボの実験が動物を飼うことができないので、川の向かいの再生医療の国際拠点、キングスカイフロントっていう領域がありまして、そこの施設たちと共同研究を行っています。Dan untuk beberapa penelitian itu tidak bisa langsung menggunakan atau membeli hewan. Jadi di sini ada King Skyfront namanya, King Skyfront, dan di King Skyfront itulah dilakukan untuk beberapa penelitian. じゃあ、早速お話を次、自己紹介のページもあるんですけど、ちょっとそこは飛ばしまして、そうですね。あれ、だいぶ違います。どこでいきます次、そうですね。ちょっと待ってくださいね。Ya, mohon tunggu sebentar ya. Mau dilihat lagi slide-nya. そっか。ちょっとないスライドがありますね。ちょっとごめんなさい。だいぶ前のバージョン、そこでいいですかね。はい。普通は自然妊娠ですと、卵胞が1個育ってきます。で、ただ体外受精だとその絵にありますように、両側にたくさんの卵胞を育てることから始めます。で、たくさん卵胞が育ちましたら、麻酔をかけて超音波で針で刺して吸うだけで卵が取れてきますので、それを体外で培養液の中で精子と受精させます。お願いします。Hai, jadi kita ada beberapa slide yang mungkin tidak dijelaskan langsung. Untuk slide ini langsung yang dijelaskan, untuk proses hamil alami itu kan dia ada menggunakan sel telur, tapi untuk di sini kalau dia untuk fertilisasi itu ada beberapa sel telur yang harus banyak, bisa dikatakan banyak yang harus diambil, yang mana yang sukses, biokultur, kemudian dilakukan USG dan lain sebagainya. 培養液の中で、5日間から6日間培養しまして、凍結しておいて、後に別の周期で配色することが多いです。Ya, dan untuk dilakukan kultur atau bionya itu dilakukan prosesnya 5 sampai 6 hari. Hai. で、採卵自体は、次お願いします。それ叩いていただくと、ビデオが出るはずなんですけど。Nah, ini untuk pengambilan sel telur, ini ada videonya. プレゼンテーションにしていただいた方が、スライドショーに。はい、最初から、ちょっと、これで、そうですね。はい。で、産婦人科の先生は皆さんご存知だと思うんですが、このように卵胞がたくさん育った状態で針で刺して、手前からどんどん吸っていきますと、卵胞が遠くの卵胞も寄ってきますので、安全に処置ができます。Ya, seperti yang bisa dilihat, mungkin bisa dilihat untuk kondisi rahim ya, ada sel telur dan itu dia ada kondisi jarum yang ditusukkan di dalam, itu untuk pengambilan sel telur dan ini aman. Hai. はい。それ、あれちょっともう一回すいません。これをエスケープしてもらって、次のスライドを、その通りやりますね。ここのようにしますね。採卵が終わりますと、このように卵と下流膜細胞、周りにホルモン出す細胞がまとわって取れてきます。で、その後、受精をさせますので、現在のスライドから。この現在。違う。
で、また次の次と、これも送ってください。はい。これで、はい、ここを叩くと、で、このように精子が入っていきますね。で、それで、翌日に、精子から来た核と卵子から来た核が見えます。次見えます。見えました。Iya, seperti dilihat di gambar ya, ada tadi sel telur. Setelah dilakukan injeksi, pengambilan sel telurnya, ini dilihat ada bagian-bagian bergerak itu ya, telah dilakukan inseminasi atau injeksi sperma. 次お願いします。このようにタイムラプスインキュベーターで培養しています。今女の子が触っている青いのが最新のタイムラプスインキュベーターです。Dan ada juga selanjutnya untuk time lapse inkubator. Di sini ada, kalau dilihat gambar ada foto wanita itu ya di sebelah kanan itu untuk time lapse incubator. この小林と書いてある小林ドクターがアシスティブプロフェッサーですけれども、彼が非常に日本の中でも指折りの優秀な培養士さんです。なので、そことタイアップして、その方に来ていただいてますので、安心して肺をあとは任せるような状況になります。Dan selanjutnya juga ada tertulis di situ Kobayashi, Mr. Kobayashi ini adalah asisten profesor. Walaupun beliau masih asisten profesor, tapi beliau juga bisa dikatakan terkenal di Jepang untuk bagian spesialis embriologi. 小林先生はニコンと共同で顕微鏡の改善も行っていまして、これは全自動ではないんですけども、セミオートマティックな顕微授精の装置を使って受精することもできます。Dan salah satu perbaikan atau penelitian yang dilakukan oleh Mr. Kobayashi, asisten Profesor Kobayashi, ini untuk embriologi walaupun tidak secara otomatis, masih sistemnya itu semi otomatis. また顕微授精の方法としまして、新しい、もう10年ぐらい前からも一般的かもしれませんが、ピエゾエクシーといいまして、尖った針ではなく、ブラントエンドの針を使って、振動を与えることで膜を流動化させて入っていくと、刺すというよりも膜を柔らかくして入っていくと、そういったことをやっています。Iya, untuk di sini kalau kita lihat mungkin dari 10 tahun yang lalu ya, ada metode piezoitsi, itu yang tertulis di situ. Ini bisa dikatakan untuk jarum atau injeksinya itu bukan hanya sekedar menusuk, bukan, tapi dia prosesnya adalah dilunakkan dulu untuk membran-membran sel telurnya agar tidak terjadi kerusakan. それで卵をのダメージが少なくできて、ギリギリの弱い卵がうまく受精できたりします。Tujuannya adalah agar sel telurnya tidak rusak. Jadi walaupun ada sel telur yang lemah, itu masih bisa digunakan atau dipakai atau diambil. あと IMCI、イムジーと言われる精子を拡大して精子の形態観察をして精子を選んで入れるということもやっております。Kemudian ada juga metode IMCI. Ini seperti yang dijelaskan, ini untuk memungkinkan pemilihan sperma yang terbaik dengan pembesaran tinggi. で先ほど言ったタイムラプスインキュベーターというのがそれでして、Ini yang tadi disebut,すいません。はい。こういう感じで観察しながら、AI がその2細胞期から4細胞期、4細胞から8細胞期といったその分裂の時間も自動的に計測していまして、それによって点数化して肺の質を判断するというような機械です。Ya, yang seperti dijelaskan tadi, time lapse incubator ini juga menggunakan ada teknologi AI. Jadi bisa dilihat untuk kondisi embrio-embrionya, prosesnya memperbesar dan lain sebagainya. でまた下に書いてあるのはこの今肺で見えてる周りの透明体といわれるジェリー状の皮ですね。その殻を操作でもともと破いて取り除いて培養するという方法もこちらでは可能です。Seperti di gambar ya, itu juga ada dilihat untuk embrionya, ada kayak bagian kulit atau jelly-jelly, itu dia yang ada pergerakan membesar dan keluar.
で、次お願いします。で、もう一回叩いていただいて、で、こちらで、配色の時には特別なちょっと培養液も使っておりまして、GMCSF というサイトカインを入れて培養することによって、着床率が上がることが分かっております。そのような工夫もしています。Ya, untuk di transfer embrio, seperti yang dijelaskan sebelumnya juga transfer embrio, ini dia ada yang menggunakan embrio cair atau embrio liquid, dan ini juga bisa dikatakan untuk tingkat kesuksesannya tinggi. で、先ほどお話しした、たくさん卵胞を育てるというお話ですけども、左側に書いてあるのが自然周期で、上に月経期から下に行くに従って排卵に至る、その卵胞の、卵巣の超音波での見え方が書いてあります。Untuk di gambar ini bisa dilihat untuk siklus alami, ada dari proses menstruasi, dan juga sampai ke proses-proses selanjutnya, ovulasi, dan sebagainya. 卵胞が育つためには脳から FSH、卵胞刺激ホルモンが分泌されて卵巣を刺激して卵胞を育てています。Dan untuk sel telurnya ini juga dari siklus alami dengan metode FSCI. Ini untuk sel telurnya itu dijaga dan agar bisa sukses untuk pembuahannya. 右側見ていただくと卵胞がたくさんありますね。このような若い卵胞がたくさんあるような人は、この FSH をたくさん注射してあげると、1個だけではなくたくさんその同じ周期1周期にたくさん育ってきます。Kalau dilihat di bagian kanan, sebelah kanan itu kan kelihatan tuh bulat-bulat banyak sel telur ya. Sel telurnya itu yang dia sudah berhasil dengan metode FSCI ini, jadi dia injeksinya bisa disuntikkan. ただ年齢が上の方になってきますと、40を超えてきたりしますと、この右に書いてある AMH とか卵胞の数を、月経期の卵胞の数ですね、そういったものを見ることによって、卵が少なくなっていることが顕著になってきます。Hanya saja kalau wanita yang sudah berumur 40 tahun ke atas ya, kalau sudah lebih tua usianya, dengan metode AMH, kenapa? Karena untuk sel telurnya bisa dikatakan lebih sedikit. そのような方にFSH をたくさんがむしゃらに与えても逆効果で卵胞の数は逆に減ってしまうんですね。なのでその AMH とか AFC に応じた適度な FSH の量が注射に必要です。Kenapa? Karena kalau wanita yang tadi bisa dikatakan sudah tua usianya, kalau dilakukan metode ovarium FSH malah hasilnya kebalikannya, mungkin tidak jadi sukses. Makanya harus dilihat metode lain seperti AFC dan bukan hanya FSH. それで次お願いします。それでこの自然に近いような飲み薬だけっていう周期が自然周期法っていう、あとその真ん中が中等度で飲み薬と1日おきの注射、一番下が高刺激と言われるやつで毎日注射するような、そういうその患者さんに応じた刺激法を選んで刺激することが必要になります。Selanjutnya untuk metode induksi ovulasi, ini dia disesuaikan dengan kondisi pasien. Ada yang melakukan siklus alami cukup dengan obat saja, ada juga stimulasi sedang ataupun stimulasi tinggi yang sampai harus dilakukan suntikan setiap hari. Jadi ini tergantung dengan kondisi pasiennya. 例えば毎日注射するときでも緑で書いてあるその期間は一旦日本を離れることができ病院来なくていいので、若い人とか生理が順調に来ているような人はその1回目の診察も別のその生理の時に必ず来る必要はなくて、その前に1回来といていただいてお薬渡すこともできます。Ya, jadi untuk yang suntikan setiap hari pun, ini dia kan ada jumlah waktu atau berapa hari untuk dilakukan terapinya. Jadi itu walaupun tidak semua setiap hari terapi, jadi bagi pasien yang datang ke Jepang, nanti ada masa-masanya itu bisa pulang ke negaranya sambil menunggu. Jadi tergantung dengan kondisi menstruasinya juga, di hari pertama dilakukan terapi, kemudian ada proses menunggu, bisa pulang.
その薬の効果を見ながら卵胞がどれだけ成長してくるかっていうのを確認しながら、2回ほどさらに診察をして、4回目のラインですかね、そこで採卵するような感じのスケジュールが多いと思います。Jadi kebanyakan setelah dilihat kondisi induksi ovulasinya, sel telurnya, setelah 2 kali terapi, dilihat berkembang atau tidak selnya. Setelah itu mungkin bisa dilanjutkan lagi terapi, dilihat sampai ke 4 kali kunjungan. 一旦採卵しますと、その後、5日間から6日間培養して凍結保存するので、その採卵の後は、帰国できることになりますね。Jadi bisa dilihat di situ untuk jeda-jeda per harinya, diambil untuk sel telurnya, transfer embrio, kemudian dari ada kunjungan kedua, kunjungan ketiga, nanti kalau seandainya ada beberapa hari yang jeda, ini bisa dikatakan bisa boleh pulang ke negaranya masing-masing. あとは別の周期で改めて来ていただいて配食をするんですけれども、そこはそんなに大変じゃないです。Setelah このよう proses, はい、すいあ、ません。どうぞ。Untuk proses finalnya, untuk transfer embrionya itu dilakukan terakhir, datang sekali lagi. Tapi untuk proses ini tidak begitu menyulitkan. なので、配食のことはあまり心配されなくて大丈夫だと思います。 Jadi こ untuk のようなスケジュールですけど、はい。Hai. Jadi untuk transfer embrio ini tidak perlu dikhawatirkan jika ada yang ingin melakukannya. で、次お願いします。使わないので。一旦ちょっと戻していただいて、思いっきり溶かさないと。何ですか。次も。ごめんなさい。ここにしましょうか。はい。で、そこまでが、だから一般的な、不妊治療の、多分、全然不妊治療に、ご経験ない方がほとんどだと思いますので、不妊治療の一般論、こういうものですよっていうのをお話ししました。Jadi bisa dikatakan itu tadi penjelasan untuk infertilitas, untuk terapi infertilitas secara umum ya, hanya secara singkatnya saja, karena mungkin kebanyakan dari kita juga tidak begitu punya pengalaman untuk proses transfer embrio dan lain sebagainya untuk terapi infertilitas itu tadi. で、ここからはちょっと日本でも3つぐらいしかやってる病院がないんですけれども、間葉系幹細胞を使った不妊治療をお話しします。Dan selanjutnya ini mau dijelaskan untuk di Jepang itu sendiri juga hanya 3 rumah sakit yang melakukan proses ini, yaitu untuk melakukan proses injeksi sel pungka mesenkimal. で、PRP という多血小板血小、PRP もやってるんですけれども、ちょっと今日は時間の都合上、そこは省いて、間葉系幹細胞の方に行きますね。Ada juga metode PRP, platelet rich plasma, tapi karena itu dia lebih kompleks untuk penjelasannya, jadi mungkin hanya di akhir saja nanti dijelaskan ya. 間葉系幹細胞はそこの絵にある通り、神経だとか、軟骨だとか、骨とか、筋肉、肺、消化管上皮といったようないろんな細胞になれます。Iya. Jadi untuk sel pungka ini, untuk MSC itu bisa ditemukan di beberapa area seperti yang dijelaskan untuk di tulang rawan, sumsum jaringan lemak, tali pusar, selaput ketuban, dan juga darah menstruasi. それが幹細胞と言われる由来、幹細胞だからそうなんですが、幹細胞の性質ですね。Jadi ini seperti kayak ekstrak atau dari sel pungkanya itu ya. Jadi jaringan lemaknya seperti itu. この間葉系幹細胞は脂肪組織だとか月経血だとかあとは葉膜骨髄といったいろんなところからも作ることができます。Ya, dan ini juga bisa dibuat dari berbagai
tempat atau berbagai area seperti jaringan lemak, untuk jaringan-jaringan lainnya juga bisa dibuat. 次お願いします。で、これは自分たちの研究発表なんですけれども、こういった間葉系幹細胞から子宮内膜に分化できないかっていうのをちょっと試してみたい研究です。次お願いします。で、間葉系幹細胞、ダメです。まずそれちょっとお話お願いします。Hai, jadi ini ada sedikit dijelaskan mengenai penelitian untuk sel untuk jaringan lemak itu tadi yang dilakukan. Hai. 次お願いします。で、これがその間葉系幹細胞に卵胞ホルモンとか黄体ホルモンとか女性ホルモンを入れて培養したところ、やっぱりその子宮内膜の性質が出てくるんですね。Ya, untuk sel pungka itu tadi, ini dia ada dilakukan penelitian dengan hormon-hormon seperti hormon wanita, untuk hormon yang lainnya juga untuk dilihat bagaimana proses perkembangannya. 子宮内膜だとプロラクチン、PRL、あるいは IGFBP1 といった遺伝子が発現するんですけれども、上半分はもともとの子宮内膜のコントロールになります。Iya, di dalam rahim itu sendiri ada seperti zat prolaktin, ada juga disebut dengan istilah IGFBP1. で、下半分は葉膜由来の間葉系幹細胞で、それらの細胞も遺伝子を発現しているっていう絵になります。Ya, untuk di bagian foto di bagian bawahnya itu juga sudah dimasukkan atau diberikan untuk jaringan lemak MSA atau sel pungka itu tadi. 次に、はい。で、これも今度は葉膜じゃなくて骨髄とか月経血の間葉系幹細胞もそういう性格がちゃんと出てきますよっていう写真です。実は骨髄は弱い、あまりそうならないんですけど、月経血間葉系幹細胞はそういう性格がちゃんと出てきますという話です。Selanjutnya ini juga ada foto kalau sel MSC atau sel pungka itu tadi juga ada di darah menstruasi dan juga ada di tulang rawan. Dan kalau dilihat di foto yang di atas itu untuk selnya itu lebih banyak sebenarnya di darah menstruasi. 次お願いします。で、それでこのように他のグループたちも卵巣の中のいろんな細胞にその間葉系幹細胞が変化する、分化するっていうのが最近になって報告されるようになりました。Dan ini selanjutnya ada seperti laporan ya untuk sel-sel pungka atau MSC itu tadi itu ada banyak dan juga bisa dibeda-bedakan tergantung dari jenis sel ovariumnya. 大きくしましょうか。で、今お話ししたのがちょうど下のトリリニエージディファレンシエーションという部分ですね。Jadi ini tadi yang dijelaskan untuk gambar di atas ini adalah tri-lineage differentiation. で、これを間葉系幹細胞を投与したときに、子宮に入れれば子宮内膜になってほしいし、卵巣に入れれば卵巣の間質細胞になってほしいわけです。Ya, jadi kalau dilihat ini dia kalau dimasukkan untuk sel-selnya itu di rahim atau juga di ovarium. なかなかそれは長期にわたってそれが生存することはなくて、実はですね、このようにエクソソーム、細胞外傷法といったエクストラセルラーベジクルといった形で分泌物をたくさん出すことによっていい効果が発揮されているのが実情だということが分かっています。Kalau dilihat untuk jangka panjangnya, ini kalau dilihat ada sel eksosom namanya, kalau ini bisa banyak dihasilkan, maka itu juga prosesnya bisa dikatakan lebih tinggi untuk keberhasilannya. それらが抗炎症作用とか、そこに書いてあるように組織を修復したり、免疫のバランスを取ったりしてくれるわけですね。Ini juga ada kaitannya untuk bagian dari antibodi atau kekebalan tubuh. で、実際にこれは月経血間葉系幹細胞のデータなんですけれども、卵巣に卵胞がもうなくなってしまった、そういった180人、と間葉系幹細胞を投与した論文です。Dan ini juga salah satu hasil dari kayak laporan atau skripsi untuk penelitian
ovarium, suntikan di ovarium terhadap 180 wanita atau 180 orang. これはヨーロッパでもアメリカでもあまりやられてなくて、イランの論文ですね。Iran ですね。はい、イラン。 Iran. Ini penelitiannya tidak begitu dilakukan di Eropa atau Amerika, tapi ini dilakukan di Iran. で、実際その AMH とか AFC は治療前後でこう横に同じ人のデータを並べてるんですけども、AMH も AFC も改善しているということがわかります。 Jadi memang tadi ada metode AMH dan FSC, bisa dikatakan untuk kedua metode ini juga ada mengalami perbaikan. で、これはその数字を実際出してるんですけども、妊娠率も上がってる。で、なおかつ2年後に同じグループがデータ出してまして、安全性も有害事象がなかった、全然副作用がなかったということも報告されています。 Dan kalau ini dilihat laporannya berdasarkan angka ya, jadi untuk 2 tahun selanjutnya setelah dilakukan penelitian itu tadi, untuk angka-angka kehamilan semakin meningkat. Hai. すいません。ちょっと次行きますね。ごめんなさい。で、この論文は、今度は子宮に入れた場合の話なんで、ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。これは脂肪の間葉系幹細胞、脂肪の間葉系細胞を含んだものを入れたときっていう話なんですね。実はこれ、脂肪組織を取って、脂肪細胞を潰して、間葉系幹細胞が残るような形で培養しないで翌日とか当日に卵巣に入れてます。 Ya, selanjutnya ini untuk pemberian sel pungka yang berasal dari jaringan adiposa ke ovarium. Jadi itu dia dilakukan untuk diproses terapi dan juga di hari selanjutnya. 脂肪間葉系幹細胞の方が効果が高いんですけども、培養増やすのに時間がかかるので、このグループはその当日とかにすぐ入れるっていう方を優先した形ですね。 Untuk proses ini sebenarnya persentase keberhasilannya itu lebih tinggi, tapi memakan waktu yang lebih banyak. たった9人のデータなんですけれども、完全にもう生理が止まっているような方を対象にした研究です。 Ada penelitian untuk 9 orang yang dia sudah mengalami kegagalan atau prematur, dan ini juga ada hasil dari penelitian tersebut setelah dilakukan transfer. 左から2列目のデータが年齢ですけれども、閉経するような年齢ではないことがわかるかと思います。 Kalau dilihat data dari angka dari sebelah kiri, ini menunjukkan umur atau usianya. Jadi kalau dilihat usianya yang semakin muda, semakin tinggi atau persentase keberhasilannya. で、閉経後なので FSH もすごく上がって AMH もすごく少なくなっちゃってる状況ですね。 Ya, untuk metode FSA dan juga AMH itu juga ada kondisinya itu semakin sedikit. で、そういうデータ、そういう患者さんに間葉系幹細胞を含む脂肪からの抽出液を注入しましたところ、このように、9人の1、2、3、4、5、6、7、8、9って一番左で並んでいるのが症例の番号です。 Ya, jadi untuk 9 pasien yang mengalami kegagalan ovarium itu tadi, itu dilakukan untuk proses penelitian pemberian sel pungka, dan inilah hasilnya. 赤いところが月経が戻ってきている人で、横軸は1ヶ月ごとにデータを取っているので、それが並んでいますが、赤いところが月経が来たということになります。 Data angka ini diambil per 1 bulan, setiap 1 bulan. Kalau dilihat itu ada yang ditandai warna merah, itu warna merah menandakan dia menstruasinya sudah kembali lagi. この4名は月経がその後も再開していることと、FSH も25未満に低下しました。 Kalau kita lihat di situ yang ada tanda merah, berarti ada 4 orang pasien yang sudah mengalami menstruasi lagi, dan untuk penurunan kadar FSH-nya menjadi di bawah 25 IU per liter. 次この治療はこの卵巣の
表面は幼弱な卵胞が並んでおりまして、奥に行くほど、真ん中に髄質になるほど、成熟した卵胞が並んでいるっていうのがわかるかと思います。Selanjutnya ini ada foto atau gambaran dari potongan melintang untuk jaringan ovarium. この未熟な卵胞のところを狙って、幹細胞を注入しますね。Jadi ada di bagian yang ditunjukkan itu, inilah yang dimasukkan nanti untuk sel pungka mesenkimalnya. で、このように、卵巣の表面直下を狙って刺します。Kalau dilihat ini bagian permukaan, jika dimasukkan di bagian permukaan rahim dari posisi depan. 右側にあるのは腸がうにょうにょ動いてます。Kalau dilihat di bagian sebelah kiri, kanan, ini ada yang bagian yang bergerak. 卵巣が分かりにくいので、腸を刺さないようにするのが非常に大事です。Karena bagian ini sebenarnya agak sulit dilihat ya, jadi sewaktu injeksi itu harus berhati-hati. はい、次、子宮の話をちょっとして、子宮の中にも間葉系幹細胞を入れることがありまして、内膜が薄い人、なかなかにいい肺を入れても妊娠してくれない人に対して、間葉系幹細胞を子宮の中に入れます。Selanjutnya, ini ada menjelaskan mengenai efek sel pungka mesenkimal yang dimasukkan ke dalam rahim. Dan ini ada kondisi orang yang mungkin rahimnya lemah atau kecil. Jadi walaupun udah dimasukkan injeksi pun dia susah hamilnya. この論文では5ミリ以下の内膜の方に、なかなか妊娠し3回以上配色がうまくいかない人、5ミリ以下の内膜の人に、25人に対して治療しました。Dan dari isi dari laporan ini menunjukkan penelitian terhadap 20 wanita yang dia lapisan endometrium rahimnya itu tipis atau di bawah 5 mili. Dan ini sering mengalami kegagalan atau keguguran implantasi lebih dari 3 kali. Dan ini dilakukan penelitian terhadap mereka. 子宮内膜の直下に間葉系幹細胞を注入しましたところ、25人中20人で内膜が厚くなって、13人で妊娠が起こったということが報告されています。Setelah dilakukan penelitian dan tes tersebut, 80% atau dari 25 orang tadi, 20 orangnya itu untuk ketebalan rahim atau ketebalan endometriumnya bertambah, dan 13 pasien berhasil hamil. この右上の写真が6つ並んでますが、6つ目、ノーマルファインディングスって書いてあるのが正常所見ですが、それに比べて非常に荒れたり、癒着したり、発石したりしているのがわかるかと思います。Selanjutnya ini ada dilihat fotonya ya, yang ada tulisan normal finding, ini maksudnya adalah kondisi normal, untuk gambaran dari kondisi normalnya. こういう子宮の中を覗いたときにこういうようなひどい状態なんですね。Jadi inilah gambaran di dalam rahim, ada yang normal dan juga ada yang kondisinya itu sudah buruk atau bermasalah. で、左のテーブル2、下のテーブル見ていただいて、左側の内膜のプレートリートメント内膜、プレートリートメントエンドメトリアムがあります。そこですごく薄いことがわかると思います。5ミリ以下ですよね。Kalau kita lihat ya di tabel di bagian sebelah kiri itu ada tulisan pre-treatment EMT, dilihat angka-angkanya bisa dikatakan ini endometrium atau lapisannya itu sangat tipis kan ya, di bawah 5 mili semuanya. こういう方に間葉系幹細胞を子宮内に投与することによって、そのポストトリートメント EMT というところ、5ミリ以上にちゃんと厚くなっているということがわかります。Dan itulah tadi disuntikkan atau diinjeksikan sel pungka itu ke dalam rahimnya. Dan kalau dilihat ini selanjutnya post treatment AMT, setelah itu kita bisa lihat ketebalannya bertambah di atas 5 mili. で、この間葉系幹細胞なんですけれども、やはりできるだけ生きがいいと言いますか、培養に時間をかけて何回も培養して、株分けを何回もすると幹細胞の質が落ちます。
Dan untuk proses pengambilan sel atau lemak ini juga ada beberapa proses. Kalau dia berkali-kali dilakukan, itu juga ada bisa dikatakan efeknya. 我々はロート製薬と組んで、できるだけその株が 2回株分けするぐらいで、バイオ期間がなるべく短いものようにして、お戻しするような形になっています。Dan kami bekerja sama dengan perusahaan Rohto, sebisa mungkin ini dilakukan untuk kultur atau bionya, untuk proses embrionya itu hanya 2 kali, dan juga sebisa mungkin di waktu yang pendek atau tidak memakan waktu terlalu panjang. あとは戻す、その細胞を体に使う前に、細菌やウイルスの検査も、その細胞に培養した結果の細胞に対しても、さらにしています。Dan sebelum untuk sel itu tadi dimasukkan atau diinjeksikan ke dalam tubuh, itu kita lakukan pengujian prainfeksi atau pengujian untuk kelayakannya. その全工程が8週間ぐらいかかるので、脂肪を取ってから8週間後にその治療ができるようになります。Dan itu untuk prosesnya, untuk ekstraksi dan lain sebagainya, itu juga memakan waktu kurang lebih 8 minggu untuk proses terapinya. 今回 PRP のお話はちょっと省略しましたが、同じような適用で PRP がもう行われていますし、ロート製薬と組んでこちらでもやっています。Seperti yang dijelaskan tadi, untuk metode PRP, platelet-rich plasma, itu juga hampir sama, tapi kali ini disingkat, tidak dijelaskan lebih lanjut. ありがとうございました。どうも。Ya, terima 以上で kasih. す。はい。Hai, terima kasih. Demikian untuk penjelasannya. Terima kasih. Thank you very much, Thank you. Arigatou Professor. gozaimasu. Arigatou gozaimasu, ありがとう Professor ございます。 Tosu. Very nice presentation, and I am Dr. Reza. I'm representing Dr. Sonia, become your moderator. So we will have some question, Professor, from the audience. There is Professor Gito asking in the chat, what is the role of IGF BP1 in mesenchymal stem cell therapy for treating infertility? ありがとうございます。はい。IGF-BP1 は、その子宮内脱落膜化デシドゥアライゼーションのマーカーなんですけれども、あれはその間葉血管細胞がそういう性質を持てるかっていうのをチェックしただけで、臨床上はそれはチェックしていません。Untuk IGF-PPI itu ya, tadi untuk di rahim, sel pungkanya itu dia diinjeksikan ke rahim, itu sebenarnya hanya untuk mengecek kelayakannya. Untuk tes-tes selanjutnya itu tidak dilakukan. デシドゥアライゼーションっていう子宮内膜の性質が間葉血管細胞から引き出せるかっていうのをやったんです。なので、はい。はい、どうぞすいません。あくまで基礎研究の話ですね、あれは。はい。Jadi bisa dikatakan hanya sekedar untuk penelitian. Jadi untuk selnya itu dia tidak dilakukan atau tidak diambil semuanya. Arigatou gozaimasu. So Professor Dito, is it okay with the next question? Do you have what to ask again? Professor Dito Anugroho. He is alumni from Taipei Medical University, Taiwan, in stem cell. Please, Professor Dito, thank you. Or is it okay? Udah cukup, Dr. Dito, pertanyaannya? Atau anybody will ask question? Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan. So this is very interesting, Professor Tosu. Thank you very much. So about you mentioned about the piezo HSI technology reduces damage to the egg membrane and prevent excessive influx of culture fluid. So what is the quantitative improvement in fertilization rates of embryo development when using piezo HSS compared to conventional like HSI methods? Or have you also observed differences in
in miscarriage rates or pregnancy outcomes? ありがとうございます。ごめんなさい。質問がちょっと、ミスキャレージにピエゾが有効かですか？はい、そうですね。その成功率に関しても、その ICS、普通の方法に比べたら、そのどういう成功率なのか、そうですね。そうですね。まあ、凍結肺、培養して凍結肺の、例えば10個採卵できて、5個凍結できるところが、ピエゾをやると6個凍結できる。まあ、それぐらいしか変わらないと思いますが、ただ、患者さんによってはそれが劇的に効果がある場合もあります。Iya, kalau kita bisa dikatakan untuk prosesnya atau persentase keberhasilannya, misalnya diambil 10 case untuk pengambilan sel telur itu bisa dikatakan 5 kasus yang berhasil dilakukan pembekuan. Jadi bisa dikatakan perbandingannya seperti itu. Gitu. So there will be no miscarriage or some experience on that, Professor. そしたら、その硫酸、それはもうないということですか？流産はないとは、それは、まあ、そこから先はあまり変わらないと思う。そういう影響は関係ないと思いますね。一旦凍結できた肺色あたりの流産率には影響ないんじゃないかなと思います。あくまでその胚盤胞までのところで結果が出るのではないかと思います。Jadi ini dikatakan untuk hasilnya itu dilihat sampai bisa tidaknya pembekuan embrio. Jadi setelah embrionya udah bisa dilakukan, itu selanjutnya untuk keguguran atau tidaknya itu prosesnya sama atau kita bisa dilihat nanti bagaimana hasilnya itu terjadi. Jadi bisa hasil suksesnya itu sampai bisa tidaknya dilakukan pembekuan. Okay, arigatou gozaimasu. So, not all the patients with implantation failure for ovarian response are candidate for a gratification approach. So, what are your selection criteria, Professor? How do you counsel patients about realistic expectation and success rates? Arigatou gozaimasu. POI、卵巣機能不全の方の、治療にこの間葉系幹細胞を用いた場合、サクセスレートはどれぐらいかということでよろしいですか？はい、そうですね。それはなかなか難しいです。うちの施設でもまだ1年しかやれてないので、日本でその倫理委員会の承認を得て、再生医療等委員会の承認も得て、やっと始められて1年なので、まだ20名ぐらいですか。なので、当病院のデータはまだそこまでわからないんですけれども、まあ、みんなが聞くわけじゃないです、やっぱり。で、45歳以上の方にやってもなかなか難しいですね。ただ、生理が止まっている状態、卵が全然取れない状態が、まあ、いくつか卵胞が下がってくる、まあ、そういったところでしょうか。Hai, bisa dikatakan ini agak susah ya dijelaskan untuk jawabannya, karena dari klinik mereka sendiri itu juga baru 1 tahun untuk yang proses atau center regeneratif dan infertility itu, dan untuk mereka itu baru melakukan ada 20 pasien untuk proses ini, dan untuk hasilnya juga bisa dikatakan wanita yang melakukan tesnya itu adalah yang umurnya di atas 45 tahun. Jadi walaupun sudah dilakukan proses seperti itu, agak bisa dibilang belum kelihatan untuk hasil proses keberhasilan yang tinggi. あと、年齢がやっぱり一番いいターゲットは、そこにも書いてあったように、40以下で、普通は卵が取れる人がなかなか取れないというような方、そういう方だとやっぱり卵の質がやっぱ年齢に応じた卵の質で悪くないので、成功する場合も増えてくると思いますが、今やっぱり45歳以上の方が結構中国からたくさんいらっしゃるので、なかなか成功率は上がりにくいと思っています。
Ya, seperti yang Profesor katakan sebelumnya, kalau dia masih usia 40 tahun ke bawah, itu masih bisa banyak diambil proses pengambilan sel telurnya. Tapi yang datang pasien ke mereka itu kebanyakan yang usianya sudah 45 tahun ke atas, pasien dari Cina, dan ya bisa dikatakan secara gamblang untuk hasilnya ini agak susah berhasil ya, bisa dibilang seperti itu. Professor, very nice, Professor Hamatami. We are interested in learning about potential collaboration with research institutions in the Asia Pacific region, including us in Indonesia. We are also coming from the National Agency of Research and Innovation. We are funding agency. We have some grants to give for collaboration internationally, Indonesia with Japan collaboration. So hopefully, what international research collaboration is Fujita Medical University currently engaged in, and what would be the key requirement for establishing new partnership with us? Arigatou gozaimasu. ありがとうございます。I also really hope that any collaboration with your groups. Thank you very much. Thank you very much, Professor. There is another question from Dr. Viviana in the chat, the Zoom chat. Is there any related research between stem cell and male infertility, Professor? Thank you very much. これは何でしょう。そうですね。ステムセルと男性不妊はまだないですね。実際。精巣に入れるとかいうことが想定されるんだと思うんですけど、実際やってないと思います。まだどこも。Iya, untuk ini bisa dikatakan belum ada ya, dimanapun untuk relasi atau hubungan antara stem cell dan infertilitas laki-laki. Jadi dimanapun masih belum ada dilakukan. Okay, thank you very much. There is Dr. Ivan. iPS 細胞から精子を作るっていうのは、もう人でも成功例が論文報告されていますが、まだそれが安全かどうかはまだまだ先だと思うので、どこもやれないと思います。Hanya saja ada skripsi atau ada laporan yang menunjukkan hubungannya jika dilakukan dengan sel IPS, sel iPS. Tapi katanya sih sukses, cuman itu aman atau tidaknya masih belum ada hasil yang bisa membuktikan itu. Jadi masih belum bisa dilakukan. Okay, thank you very much. So, Dr. Vivi is okay for the answer? Okay, Dr. Vivi already say thank you in the chat. So, there is another question from Dr. Ivan Kamajaya. Please, Dr. Ivan. Oh, hello. Hi, Professor Dr. Resaya. I'm not a doctor, but sorry. Yes. Yeah, so I have a question. I have two questions. Me and my wife have been doing it 4 times, IVF, yeah. So my question number 1, I think I have 2 challenges here to question. Number 1, in my case, when we do the IVF, let's say we have 12 eggs. 7 of the eggs are empty, so only 5 available for further procedure. So my first question, sorry, I'm still trying to understand what the stem cell can do. Is there any, can the stem cell help on this part? That's my first question. そうですね。取れてる人がさらにそれを取れるようにするかっていうと、そうではないと思います。あとは、質を上げるかっていうところは怪しい。数は、全然取れない人が何個か取れるようになるところはできるかもしれないけれども、質を上げることも難しいので、その辺はまだちょっとステムセルの治療の限界というか、あまり、ステムセルが役に立つケースではないように思います。
Iya, kalau dari pendapat dokter sendiri untuk proses ini ya masih belum bisa dilakukan dengan stem cell. Mungkin bisa diambil secara jumlah, ada yang bisa diambil, tapi berkualitas atau tidaknya masih belum bisa dijanjikan apa-apa. Jadi mungkin belum bisa disampaikan atau keberhasilan untuk stem cell untuk proses ini atau tidaknya. Oke, thank you. Pertanyaan saya kedua, nah contohnya dari 5 tadi ya, from the 5, my second, thank you ya, for my second question. Yes. Say from the 5 eggs retrieve, and then after the injection with the sperm, we only got 2 embryo. But after further PGTA test, the 2 embryo result is red. And the doctor cannot explain, is it the sperm or the eggs? So again, I wonder, does the stem cell can have impact on the quality of the embryo or not? さっきも言ったんですけど、ステムセル治療が質を上げれるかというと、それはちょっと難しいと思っています。で、もしステムセルはちょっとやっぱり高価で大変なので、PRP を試してみられるのは、値段的にも負担が少ないので、効果がもしかしたら期待、卵の質を上げるっていうのは非常に難しいお話なので、なかなかちょっとここではお話できない、そのステムセルが即役に立つとは言えないです。Iya, seperti yang dijelaskan tadi, untuk memperbaiki kualitasnya itu masih sulit ya kalau dilakukan dengan stem cell. Jadi masih tidak bisa dijanjikan apa-apa. Mungkin kalau bisa dianjurkan untuk metode PRP, secara harga juga lebih di bawah, untuk secara beban juga ini masih bisa dikatakan lebih ringan daripada metode stem cell. Itu. Jadi untuk metode stem cell ini masih belum bisa dijanjikan apa-apa terkait memperbaiki kualitas atau tidaknya. Magna-san, Okay. Hai. Ria-san, excuse me. Dr. Hamatani-san is very limited to join this meeting. So if maybe naturally you have many questions for doctor. So can you write down about your several questions? After that, Dr. Hamatani will answer to Indonesian side. Is it possible? Yes, today, sorry. Yes. Iya. The very limited. Sonia? So Should be okay, yes, Dr. Sonia. We can organize a list of questions from the audience, and yes. Mohon maaf ya, soalnya senseinya untuk profesornya waktunya hari ini terbatas. Jadi mungkin bisa diminta untuk kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa di list nanti dikirimkan ke pihak Fujita atau pihak senseinya. Nanti senseinya yang balas atau kirim kembali jawaban dari pertanyaannya. Yes. Yes, okay. Thank you very much, Professor Hamatani. Arigatou gozaimasu on behalf of Brain, with behalf of all the participants in today's webinar. I want to express our deepest gratitude for your exceptional generosity in the sharing your knowledge, your clinical expertise, and your vision for the future reproductive medicine. So thank you very much, Professor. Thank you very much also for Dr. Lia, also for the director. Thank you very much from Fujita Hospital, the director. Thank you for the participant. So we will close the webinar and we will list the question and give it to you. And hopefully we can collaborate together and meet again on the other webinar. So, arigatou gozaimasu. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Dr. Reza. Thank you, Dr. Lia. Yeah, thank you, Dr. Reza, Dr. Thank Sonia. you, Thank you. Professor. Thank you Dr. Lia. semuanya. Professor, thank you. Thank you, Dr. Arigatou Sonia. gozaimasu. Bye-bye. Bye.